Berdiri siap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Apa kabarnya? Baik, Bu. Ya, baik. Semoga kita dalam keadaan selalu sehat ya anak-anak itu semuanya. Kita bisa bertemu lagi pada minggu ini untuk melanjutkan materi kita yang minggu kemarin. Sebelum kita masuk ke materi, anak-anakku semuanya, Ibu mau mengecek dulu bagaimana meja kalian udah bersih rapi, gak ada sampah, terus juga bajunya apakah sudah semuanya rapi anak-anak semuanya, yang cowok yang cewek? Sudah? Tidak ada sampah lagi ya? Baik, terima kasih. Sudah rapi semuanya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu. Adelia Grecia, Aditya Yutisla, Andira Angelita Putri, Angela Paskalia Sinaga, Ayudia Sirega, Bugar Muhammad Zikrullah, Delia Kristi Amriani, Elizabeth Mutiara KPA, Francois hadir, Bu. Gabriel Angelo Rafael Saputro, Kezia Santika hadir, Bu. Mikael Jayanto Hadir, Bu. Miki Setiawandi Hadir, Bu. Patra Hadir, Bu. Paul Stephen Hadir, Bu. Racelia Kristi Hadir, Bu. Rahmat Aldi Ridwan, Hadir, Bu. Rosmita Valencia Septriaza. Sakit, Bu. Sakit ya? Sakit, Bu. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ibu sudah mengabsen kalian. Anak-anakku semuanya, mari kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul di sini, diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa untuk belajar pada pagi hari ini, supaya kita mensyukuri nikmat yang diberikan sama Tuhan. Ibu harapkan Bugar Muhammad Zikrullah bisa dipimpin doanya ke depan, anak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bugar. Ya, anak-anakku semuanya sebelum MIPA 1, supaya ada rasa nasionalisme dalam jiwa anak-anakku semuanya, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Silahkan nanti diikuti dari slide yang Ibu tayangkan ini. Kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Bentar ya. Boleh berdiri supaya lebih semangat kita menyanyinya. Apa ya? Boleh dilihat dari Oke, udah mulai.
Semua harus nyanyi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di air tua, sampai akhir menutup mata. Indah tanah air beta, indah tadinya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa, karena saya memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, kau puja, kau kasihi. Kurangkan puji malu, kepadamu rela ku beri. Kepadamu rela ku beri. Terima kasih anak-anak semuanya, silakan duduk kembali. Jadi tadi kita bawakan lagu nasional agar kita mengenang jasa pahlawan ya. Baik. Sekarang kita akan melaksanakan kegiatan ini. Silakan dilihat. Nah, itu di slide. Ini apa? Ini apa? Ayo. Ini seperti minggu kemarin. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, nanti kita akan masuk presentasi ya. Kita akan memulai kegiatan literasi. Membaca dulu. Ya. Silakan dilihat pada layar slide PPT yang ada di depan. Ibu mau tanya, siapa yang ada pada tayangan di share screen ini? Ya. Siapa itu? Profesor Muhammad Yamin. Sudah pernah dengar nama beliau? Oke. Bentar ya.
Silahkan dilihat dan dibaca. Jadi anak-anakku semuanya, kenapa Ibu memulai dulu kegiatan literasi ini? Tujuan kegiatan literasi ini itu adalah pertama, membantu meningkatkan pengetahuan dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Bermanfaat kan? Kita jadi tahu tokoh nasional Bapak Muhammad Yamin. Kalau minggu kemarin siapa? Muhammad Hatta, masih ingat? Ya. Kemudian yang kedua, manfaat daripada kita melaksanakan kegiatan literasi ini itu adalah membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Biasanya kalau kita membaca seperti ini, pasti kita bisa menyimpulkan nanti isi bacaannya apa, ya. Baik, ini sudah dilihat ya. Kalau perlu sambil catat-catat dikit lah buat poin-poin kecil, ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk kali ini silahkan lihat, kelihatan nggak? Atau agak silau ya? Silau. Ya, kecil sekali ya. Ya, kecil banget. Tapi masih bisa kelihatan nggak? Bisa dibaca nggak kalau dari sana? Bisa ya? Bisa. Ya bisa. Elizabeth gimana? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Tapi tetap kelihatan dari ininya ya. Atau gini. Bisa. Kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bisa dibaca? Bisa dibaca nggak? Bisa? Bisa? Bisa Elizabeth? Kalau bisa, Ibu minta Elizabeth bacakan. Jadi biar teman-temannya bisa dengar. Bentar. Bentar ya Elizabeth. Dari sini nggak bisa ya. Kalau ini nggak bisa juga. Saya sudah dari bacaan. Bisa? Oke, silakan didengarkan yang lain. Elizabeth akan membacakan kisah tentang Bapak Muhammad Yamin ini. Judulnya apa tadi? Jejak sejarah Mas Yamin. Oke, baik, silakan dibaca Kak. Muhammad Yamin dilahirkan di Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia menikah dengan Raden Kanjeng Sundari Martjo. Salah seorang anaknya yang dikenal yaitu Rahadijan Yamin. Ia meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Di zaman penjajahan, Yamin termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah, Yamin sempat menyerap kesusastraan asing, khususnya kesusastraan Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi sastra Belanda diserap Yamin sebagai seorang intelektual, sehingga ia tidak menyerap mentah-mentah apa yang didapatnya itu. Dia menerima konsep sastra Barat dan memadukannya dengan gagasan budaya yang nasionalis. Pendidikan yang sempat diterima Yamin antara lain Holland School atau HIS di Palembang, tercatat
sebagai peserta khusus pada Lembaga Pendidikan Peternakan dan Pertanian di Cisarua Bogor, Algemen Middlebury School atau AMS, Sekolah Menengah Umum di Jogja dan HIS di Jakarta. Yamin menempuh pendidikan di AMS setelah menyelesaikan sekolahnya di Bogor yang dijalaninya selama 5 tahun. Studi di AMS Jogja sebetulnya merupakan persiapan Yamin untuk mempelajari kesusastraan timur di Leiden. Di AMS, ia mempelajari bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Kae, dan sejarah Purba. Dalam waktu 3 tahun saja, ia berhasil menguasai keempat mata pelajaran tersebut, suatu prestasi yang jarang dicapai oleh otak manusia biasa. Dalam mempelajari bahasa Yunani, Yamin banyak mendapat bantuan dari pastor-pastor di seminari Jogja, sedangkan dalam bahasa Latin ia dibantu oleh Profesor Harmer dan D.S. Bangkai. Baik. Itu sudah dibacakan sama Elizabeth tadi ya tentang Bapak Muhammad Yamin. Ya. Ada sedikit pertanyaan juga ini Ibu. Kita kembali ke tadi. Apa judul artikelnya tadi? Ada yang masih ingat? Sejarah Muhammad Yamin. Baik. Kemudian menceritakan tentang apa tadi artikelnya? Ada yang masih ingat? Beliau lahir di mana? Menceritakan artikel tentang apa tadi artikelnya? Ayo. Biografi tentang Muhammad Yamin. Biografi. Lahir di mana beliau? Sumatera Barat. Kemudian apa saja isi artikelnya tadi apa? Ayo. Tentang pendidikan di mana selama semasa hidupnya. Semasa hidupnya. Oke, nah artinya kalian kan bisa menyimpulkan nih tadi isi bacaan kan apa. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, pernahkah kalian membaca artikel seperti ini? Pernah? Minggu kemarin? Sudah, tentang Bapak Muhammad Hatta. Kalau selain Bapak Muhammad Hatta dengan Muhammad Yamin, pernahkah kalian membaca artikel yang lain? Mungkin gak hanya ini aja, ada selain ini yang ingin mungkin yang kalian baca. Gak hanya tokoh-tokoh mungkin. Apa contohnya apa yang pernah kalian baca artikelnya? Biasanya pagi kegiatan pojok baca ya? Literasi juga ya? Nah, kalau pagi gimana? Literasinya apa? Kalau misalnya sama, maksudnya kayak hari kemarin, kalau nggak dengan ibu, kalau dengan ibu kan kita literasinya ini ya. Nah, kalau misalnya sama guru lain biasanya ngapain? Membaca juga, sama ya. Tentang apa? Salah satu contohnya apa ya? Cerita dongeng. Dongengnya mungkin tentang apa tuh? Cerita legenda dari suatu daerah. Oke, misalnya kalau legenda dari suatu daerah ini dari daerah mana yang pernah dibaca? Danau Toba, Maluku ya. Oke, kita ambil contoh. Katanya tadi pernah baca. Namanya siapa tadi? Oh iya, Ayudhya. Apa Ayudhya? Dan tadi nggak ada label nama, tadi ada namanya kemarin ya. Itu menceritakan tentang apa kalau Maluku dan ini? Nah, anak-anakku semuanya jangan sampai durhaka sama orang tuanya ya nak ya. Jadi diambil kesimpulan dan ambil manfaatnya itu apa. Jadi jangan sampai anak-anakku semuanya seperti maling kundang ini. Jadi kita ambil yang baik-baiknya. Jadi anak itu yang baik, patuh dengan orang tuanya, ya. Itulah manfaat literasi daripada membaca ini, ya. Oke. Kemudian lagi sudah kita tentang literasi sudah ya. Kita lanjutkan lagi ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Minggu kemarin kita mempelajari faktor pembentuk integrasi nasional ya, dengan model pembelajarannya adalah project based learning, PJBL. Kemudian metodenya itu adalah diskusi
berdiskusi, ceramah, tanya jawab, penugasan dan presentasi. Kemudian pendekatannya itu adalah STEM, ya, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Nah, pada minggu ini Ibu melanjutkan materi kita karena kita PJBL, jadi ada pertemuan 1, pertemuan 2. Jadi ini kita pertemuan kedua, ya. Kita lihat dulu tujuan pembelajarannya anak-anakku semuanya. Ini tujuan pembelajarannya bisa dilihat, dibacakan dulu. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu 1. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa mampu menerima nilai-nilai toleran yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, setelah siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa mampu menampilkan nilai-nilai toleran yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu mengamati video tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, siswa dapat menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat tercapainya integrasi nasional, upaya menjaga integrasi nasional, dan tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dengan tepat. Kemudian, setelah siswa berdiskusi dan menggali informasi tentang faktor pendorong dan penghambat tercapainya integrasi nasional, upaya menjaga integrasi nasional dan tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, siswa dapat membuat hasil analisis dalam bentuk peta konsep. Minggu kemarin sudah, jadi ini tinggal mempresentasikan. Dan video tentang faktor pendorong dan penghambat tercapainya integrasi nasional, upaya menjaga integrasi nasional dan tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia itu dengan tepat. Kemudian setelah siswa berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat menyajikan hasil analisis tentang faktor pendorong dan penghambat tercapainya integrasi nasional, upaya menjaga integrasi nasional dan tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia itu dengan tepat. Dan setelah berdiskusi dan berkonsultasi, nanti dengan guru, dengan ibu, peserta didik dapat membuat kesimpulan hasil diskusi tentang faktor pendorong dan penghambat tercapainya integrasi nasional, upaya menjaga integrasi nasional dan tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia itu dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajarannya anak-anakku semuanya, ya. Nanti tolong dipahami ini. Kemudian pada hari ini ibu menggunakan masih itu adalah pendekatannya adalah STEM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Kemudian model pembelajarannya itu adalah project based learning. Kalian nanti pakai project itu peta konsep PJBL, ya. Terus nanti metode yang kita gunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dan presentasi, ya. Kemudian di sini nanti penilaian ibu ke kalian, ya. Ibu akan menilai kalian dari sikap, spiritual dan sosial kalian, ya, selama belajar. Kemudian kalau untuk sikap pengetahuan akan ibu ambil dari nilai tugas yang sudah dikirimkan di Google Classroom, ya, yang tugas mandiri itu. Kemudian untuk nilai keterampilan ibu ambil dari tugas kalian yang diskusi, menganalisis dan membuat peta konsep, serta nanti menyajikan, mempresentasikan di depan ini, ya. Nah, kemudian masih ingat
materi minggu kemarin tentang apa? Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Ya, ada yang masih ingat apa yang Ibu jelaskan minggu kemarin? Ada berapa faktor pembentuk integrasi nasional, Rachel? Rachel ya, Kristi. Ada berapa, Rachel? Ada 7. Ada 7 apa 8? 7 atau 8? 7. Oke, apa saja, Rachel? Yang pertama adalah faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagai dibuktikan perjuangan merebut penegakan dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, rasa rela korban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Baik, terima kasih Rachel. Masih ingat ya? Mantap jawabannya. Masih ingat dengan materi minggu kita minggu kemarin ya yang kita pelajari itu, itulah faktor pendorongnya. Ya. Rosmita, sekarang kalau faktor penghambat ada berapa? Ada apa aja? Yang pertama, masyarakat Indonesia heterogen, beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas pada masalah SARA. Yang kelima, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah suku budaya lain. Yang keenam, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Baik, itu minggu kemarin materi kita ya. Kita membahas faktor pembentuk integrasi nasional, faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Bisa dilihat dulu untuk yang ini, anak-anakku semuanya. Nah, ini adalah upaya menjaga integrasi nasional. Upaya untuk mencapai dan menjaga nasional dapat dilakukan dengan cara keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Ya. Nah, ini secara umum cara yang diyakini mampu membangun integrasi nasional. Yang pertama, mengembangkan dan membangun kebanggaan akan identitas nasional dalam bentuk lambang negara, dasar negara, lagu kebangsaan, bahasa nasional, dan bendera nasional. Ini akan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, tadi sudah dibilang identitas nasional dalam bentuk lambang negara. Lambang negara kita apa? Lambang negara kita apa? Burung Garuda. Dasar negara kita? Pancasila. Lagu kebangsaan
Indonesia Raya. Indonesia Raya kita siapa? W.R. Supratman. Nah, kemudian bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, kita sudah tahu nih bahwa kita bangsa Indonesia ini bermacam ragam, ya, suku, agama, adat istiadat, budaya, bahkan bahasa. Contoh aja, kita di dalam kelas ada yang suku Dayak, bahasanya Dayak, Dayak Ayan, Dayak Kapuas, ada Dayak Manyang, beda ya. Suku Batak, bahasanya pun Batak. Suku Banjar, bahasanya Banjar. Suku Jawa, bahasanya Jawa. Jawa mungkin terbagi lagi, ada bahasa Jawa yang halus ya. Kemudian Jawa kan, kalau Sunda beda lagi ya, bahasa Sunda. Coba, ada berapa bahasa sudah yang ibu sebutkan tadi? Bahasa Dayak, bahasa Banjar, bahasa Batak, bahasa Jawa, Sunda, apa lagi? Ayo. Tapi tetap yang dipakai kalau kita belajar seperti ini, ataupun misalnya kalau kita di negara kita Indonesia, bahasa yang mempersatukan kita itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Kemudian lagi, bendera nasional kita apa? Bendera ini ya, sampai di sini, sampai nggak kelihatan PowerPoint slide yang ibu bikin itu, karena ada benderanya. Karena kita masih memperingati iya, baru minggu 2 minggu yang lalu ya. Oke, nah bendera nasional kita tadi adalah bendera merah putih. Merah artinya putih, artinya merah artinya berani, putih artinya suci. Anak-anakku harus tahu semua nih. Itulah identitasnya tadi nak. Jadi harus tahu identitas kita negara Indonesia ini. Melambangkan itulah kita bangsa Indonesia. Harus tahu dari lambang negara, dasar negara, lalu kebangsaan, bahasa nasional, bendera nasional, ya. Kalian sekarang aja melambangkan orang Indonesia. Ini lihat bajunya merah putih loh, bajunya. Bangga ya dengan sebagai dilahirkan di negara Indonesia ya. Bangga, harus mencintai produk dari Indonesia. Kemudian, cara yang diyakini mampu membangun integrasi nasional. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembangunan yang adil. Jadi jangan hanya misalnya di perkotaan aja nih yang pembangunannya bagus, ya. Tapi juga di desa. Misalnya jalan-jalan misalnya di desa kan masih banyak yang becek ya, atau berlubang. Setidaknya mungkin sudah seperti di perkotaan kan banyak di aspal sudah ya. Sudah paham ini anak-anakku semuanya? Yang dijelaskan? Paham. Kita lanjut. Nah ini
sebagai salah satu penunjang terwujudnya integrasi nasional. Yang ketiga, keterbukaan dan demokratisasi yang bertumpu pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang keempat, meningkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan budaya nasional. Yang kelima, membina dan memelihara tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan. Orang itu diingat, cara yang diyakini mampu membangun integrasi nasional, kemudian upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga integrasi nasional. Ya, masih bisa mendengar apa yang dijelaskan? Mohon maaf, terganggu di sebelah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini sudah tantangannya. Tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Di sini tantangan kita, ya, dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu ada dua, baik secara internal maupun secara eksternal. Kalau secara internal, ya, di sini itu bisa menyebabkan disintegrasi nasionalnya. Contohnya, pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Nah, itu. Yang kedua adalah gerakan separatis. Gerakan separatis di sini itu adalah golongan yang menghendaki pemisahan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, keanekaragaman bangsa. Yang keempat, yang kelima, aksi terorisme, ya. Pasti udah tahu aja nih aksi terorisme ini, ya. Kalau yang aksi terorisme ini dari dalam negeri dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Aksi terorisme ini bisa memprovokasi suatu kelompok dengan menilai kelompok lain. Hal ini dikarenakan pelaku teroris itu memakai atribut suatu kelompok, misalnya ideologi keagamaan, kesukuan, atau kedaerahan. Ya. Nah, kalau tantangan secara eksternal ini ada tiga. Yang pertama itu adalah intervensi asing. Yang kedua, jaringan narkoba internasional. Jaringan narkoba internasional ini merupakan salah satu ancaman, ya, yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Jaringan narkoba internasional di sini itu merupakan menjadikan Indonesia ini sebagai salah satu pasar narkoba, ya. Itu makanya tadi dikatakan bahwa merupakan ancaman bagi kita. Kemudian yang ketiga itu adalah globalisasi.
Ini gerakannya cepat banget lancar. Gimana? Sudah segar? Sudah segar. Habis banyak diam tadi. Ya. Baik, anak-anakku semuanya. Hari ini kita memasuki itu adalah bagaimana hasil tugas yang minggu kemarin sudah ibu kasihkan berupa membuat peta konsep. Nah, silakan dulu bergabung dengan kelompoknya yang kemarin yang kalian sudah mengerjakan itu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sudah disimpulkan semuanya kan kemarin hasilnya berupa faktor pendorong, faktor penghambat, kemudian upaya menjaga integrasi nasional, tantangan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah disimpulkan kemarin di LKPD-nya? Sudah. Baik, kalau sudah disusun, laporannya ini disusun ya secara tertulis berupa peta konsep dan dibuat video yang sekreatif mungkin. Ibu rasa pasti sudah ya kan? Nah, sudah dibikin ditulis dulu kan kemarin di kertas, kemudian nanti kalian membuat peta konsepnya itu berupa entah di gambar ya, dibikin videonya disajikan lewat PPT slide ya, seperti yang dalam perintah LKPD-nya. Kemudian kalau memang sudah ya, oke, kalau sudah, ibu mengharapkan kalian menyajikan laporannya ya, menyajikan laporannya lewat presentasi. Kalau memang sudah siap, kita akan memulai presentasi kita. Sudah siap? Siap. Karena ibu rasa minggu kemarin itu sudah selesai di dalam LKPD-nya, sudah kalian tulis, tinggal kalian buat peta konsepnya di video kreatif kalian. Ya, kalau memang sudah siap, ibu harapkan kelompok 1 boleh maju menyajikan presentasinya, kelompok 2, 3, 4 silahkan kalian mengamati ya apa yang disajikan dari kelompok 1 dan nanti kalian tanggapi ya. Bisa? Kelompok 1 mana? Baik, boleh, silakan. Disajikan di lewat ini.
Coba misalnya baik, silakan nanti dari kelompok 1 siapa yang menyanyikan dibacakan hasil pekerjaannya, peta konsep atau video yang sudah kalian kerjakan. Silakan dimulai kelompok 2 dan 3, 4 dan 5 silakan diamati, berikan tanggapannya masing-masing. Silakan dimulai kelompok 1. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum kami memulai presentasi kami meminta mohon waktu sebentar untuk kalian semua untuk bisa mendengarkan presentasi kami. Dan perkenalkan kami dari kelompok 1, yaitu anggota kami terdiri dari saya, Rahenda Priti, dan juga saya adalah Gresia, Andira, Jenta Putri, dan Rosmita Kristina. Kelompok 1 mungkin boleh dilepas dulu maskernya. Nah, jadi biar kedengaran suaranya. Sementara ya sampai nah dosa ya. Tapi nyari-nyarinya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Faktor terbentuk dari integrasi nasional yaitu terdiri dari integrasi nasional mempersatukan perbedaan bangsa dalam satu kesatuan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekanan dan keinginan untuk kembali persatuan di kalangan bangsa Indonesia merupakan salah satu faktor pendorong integrasi nasional. Berikut beberapa faktor yang mendorong integrasi nasional bangsa Indonesia, yaitu adalah yang pertama adalah faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Dan yang kedua, keinginan untuk mempersatukan di kalangan bangsa Indonesia sebagai dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ketiga, rasa cintanya tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagai membuktikan perjuangan merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Dan keempat, rasa rela pengorbanan untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Dan kelimanya adalah kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 5. Adanya simbol Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 6. Mengembangkan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Kemudian, faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. Dalam faktor-faktor kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Ketiga, besarnya kemungkinan ancaman tentang hambatan dan gangguan yang mendorong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan masalah sara. Yang kelima, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menjolokkan kelebihan budayanya dan menangkap rendah budaya suku bangsa lain. Yang keenam, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung.
Kemudian, upaya menjaga integrasi nasional. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga integrasi nasional sebagai berikut. Pemerintah harus melaksanakan sebuah sistem politik nasional yang dapat mendemokrasikan aspirasi masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Kemudian, kemampuan desentralisasi pemerintah yang diwujudkan dalam agenda otonomi daerah nasional. Keterbukaan dan demokratis yang bertumpu pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara. Meningkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan nasional. Membina dan memelihara tradisi-tradisi serta meningkatkan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan. Selanjutnya, tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana, tantangan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menggugah semangat untuk meningkatkan kemampuan diri. Tantangan berlaku bagi semua masyarakat di dunia. Di era globalisasi, banyak tantangan yang dihadapi untuk mempertahankan integrasi nasionalnya. Tantangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan secara internal adalah segala bentuk gangguan yang berasal dari dalam negeri yang dapat mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI. Gangguan tersebut dapat menghambat pembangunan nasional dan mengancam keutuhan negara. Contoh tantangan bangsa Indonesia secara internal. 1. Kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kesenjangan sosial yang besar menunjukkan adanya ketidakstabilan ekonomi atau ketimpangan ekonomi yang belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat Indonesia. 2. Gerakan separatis. Separatis adalah golongan yang menghendaki pemisahan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Keanekaragaman dalam masyarakat bisa menjadi salah satu sumber konflik. 4. Aksi terorisme. Aksi terorisme bisa memprovokasi suatu kelompok dengan menilai kelompok lain. Hal tersebut dikarenakan pelaku teroris memakai atribut suatu kelompok tertentu, misalnya ideologi keagamaan, kesukuan, atau kedaerahan. Tantangan secara eksternal. Tantangan eksternal adalah segala bentuk gangguan yang berasal dari luar yang dapat membahayakan kemampuan bangsa dan persatuan negara. Contoh dari tantangan bangsa Indonesia secara eksternal adalah yang pertama adalah jaringan narkoba internasional. Narkoba menjadi salah satu ancaman yang berbahaya bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang keduanya adalah globalisasi. Dengan adanya globalisasi, budaya asing semakin mudah masuk ke Indonesia. Beberapa kebudayaan tersebut adanya bertentangan dengan budaya nasional dan atau pribadian bangsa Indonesia. Dan yang ketiganya adalah interpretasi asing. Interpretasi asing ini bisa berwujud dalam banyak hal termasuk konflik teori atau wilayah. Dan apa ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kelompok 1 sudah menyajikan tadi ya faktor pendorong, faktor penghambat upaya menjaga integrasi nasional dan tantangan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia-nya. Menurut Ibu sudah sangat jelas sekali ya, lengkap sekali itu. Ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Iya, silakan kelompok 4. Saya ingin bertanya, mengapa integrasi sosial sangat sulit terjadi dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia? Sebelumnya, kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak ada konflik kepecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Iya. Baik, terima kasih.
sama. Mungkin ada lagi yang menanggapi atau bertanya, cukup satu kelompok itu cukup 2 pertanyaan. Bagaimana? Kelompok lain? Ada Elizabeth dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Oke. Silakan Elizabeth. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa integrasi nasional sangat penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara? Pertanyaannya apa guys? Ya, saya izin menjawab dari kelompok 3. Jawabannya adalah karena dalam kategorisasi terdapat perbedaan sikap, perilaku, dan terutama adalah nilai kebudayaan yang bisa saja bertentangan dengan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam kebudayaan yang patrilineal, anak perempuan tidak boleh menerima warisan atau warisan yang ditumpahkan pada akan dikelolakan oleh suaminya kelak. Sedangkan di masyarakat bergaris matrilineal, semua harta warisan harus dikelola oleh anak wanita dan anak laki-laki harus menyerahkan kepada istrinya. Perbedaan ini bersikap prinsip bagi masing-masing penganut kebudayaan sehingga dapat menyebabkan konflik karena perbedaan pendapat ataupun tradisi. Yang bertanya tadi ada 2 orang ya. Elizabeth dengan siapa? Delia Kristi Andriani. Oke. Kelompok lain? Oh, tapi sudah cukup ya 2 pertanyaan. Apa masih ada yang ingin menanya lagi? Tidak ada. Oke. Kelompok 1 silahkan ditutup dulu sajian kalian. Biar nanti kelompok 2 lagi yang akan menyajikan punya mereka. Silahkan ditutup dulu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, presentasi kami tutup. Sekian dan terima kasih. Iya. Terima kasih kelompok 1. Tadi ada 2 penanya yang sangat bagus sekali, yaitu Delia dengan Elizabeth. Kemudian kelompok 1 ternyata mereka juga bagus menjawabnya, ya. Kelompok 2 sudah siap? Oke, kalau sudah siap kelompok 2 silahkan tampil ke depan. Kelompok 2 menyajikan hasil diskusinya.
Iya. Maaf ya, kelasnya ya. Sementara dulu nggak pakai ya. Supaya kelihatan namanya tulisannya. Oke, kalau kayak gitu, nah biar aja kayak gitu aja gitu. Yang bukti pembelajarannya di tanah. Baik, kelompok 2 silahkan mulai disajikan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentunya kami beranggotkan Angel Apaskalia Sinaga dan saya sendiri Cynthia Santika lalu Adi Jawan, Setiawati. di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin. Yang pertama mari kita bahas sedikit dulu ya, apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari suatu bangsa. Integrasi nasional berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam negara Republik Kesatuan Indonesia yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu masuk ke faktor terbentuknya integrasi nasional. Faktor terbentuknya integrasi nasional mempersatukan perbedaan bangsa dalam satu kesatuan sebagai perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di kalangan bangsa Indonesia merupakan salah satu dari faktor pendorong integrasi nasional. Masuk ke faktor pendukungnya, yang pertama yaitu adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu, terutama zaman di mana Indonesia dijajah oleh bangsa lain selama bertahun-tahun. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perjuangan yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan bukanlah sesuatu yang sifatnya main-main. Rasa senasib seperjuangan di masa lalu yang terbawa sampai dengan masa sekarang menjadi salah satu faktor pendorong untuk mewujudkan integrasi nasional. Jika di masa lalu rasa senasib perjuangan yang digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, di era sekarang ini rasa senasib perjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional demi terwujudnya persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Yang kedua atau B yaitu keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Perbedaan dan kemajuan di Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Justru perbedaan ini yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam satu kesatuan bangsa yang utuh. Baik di dalam masyarakat tradisional dan modern, keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada dalam kehidupan berbangsa, negara, dan berbangsa. Untuk yang C, adanya ideologi nasional. Ideologi nasional negara kita, Indonesia adalah Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Walaupun Indonesia terdiri dari banyak kepercayaan, arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk yang keempat, budaya gotong royong. Faktor yang memungkinkan terjadinya integrasi nasional adalah adanya budaya gotong royong. Budaya gotong royong dikenal sebagai ciri khas dari individualitas masyarakat Indonesia yang diturunkan secara turun-temurun dan dilestarikan hingga saat ini. Untuk yang kelima, adanya ancaman di luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Untuk yang keenam, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk budaya Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu adanya faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia beraneka ragam. Faktor yang menghambat integrasi nasional yang pertama adalah beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, mulai macam-macam kelompok suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Bahkan tercatat adanya ribuan suku bangsa di Indonesia yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan yang ada. Untuk yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Wilayah negara Indonesia yang begitu luas tidak dapat menghambat integrasi nasional.
mempersepsikan kebudayaan yang dimiliki lebih baik dari budaya lainnya. Hal ini membuat tiap suku di Indonesia menganggap bahwa budayanya lebih baik dari suku lain. Kondisi tersebut bisa menjadi ancaman integrasi nasional. Untuk yang keempat, tidak meratanya pembangunan dengan wilayah negara Indonesia yang begitu luas. Tantangan dalam melakukan integrasi nasional ialah adanya ketimpangan pembangunan. Sebagai contoh di Pulau Jawa dan di Indonesia bagian barat cenderung lebih maju dari segi pembangunan jika dibandingkan wilayah Indonesia Timur. Bahkan karena adanya pembangunan yang tidak merata ini membuat timbulnya rasa tidak puas pada beberapa masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian pihak. Untuk yang kelima, budaya asli tergerusnya budaya asli Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Menurutnya nilai-nilai budaya bangsa terjadi akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik lewat kontak langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, upaya menjaga integrasi nasional. Upaya untuk mencapai dan menjaga integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Indonesia merupakan bangsa yang besar, baik dari kebudayaan maupun wilayahnya. Oleh karena itu, integrasi nasional menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan warga negara. Suku, ras, dan agama yang beragam di Indonesia dapat terpecah belah tanpa integrasi nasional. Menjaga dan mempertahankan integrasi nasional menjadi tanggung jawab bersama. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan integrasi nasional. Pertama, mempertahankan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Kedua, mewujudkan dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga negaraan. Ketiga, meningkatkan rasa toleransi antar suku, agama, dan budaya. Keempat, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. Kelima, menumbuhkan sikap tenggang rasa. Enam, bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Tidak menciptakan kelompok-kelompok tertentu yang dapat mengancam integritas bangsa. 8. Aktif ikut serta dalam kegiatan masyarakat. 9. Bersikap penuh empati, tegang rasa, dan toleran terhadap antar sesama. 10. Tidak bertindak semena-mena atas dasar kuasa yang dimiliki. 11. Setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dengan kapasitasnya masing-masing. 12. Memiliki wawasan nusantara dengan cara mematuhi dan mengerti setiap komponen pembentukan bangsa agar terciptanya kepentingan yang sama, keadilan, solidaritas, dan kerjasama. 13. Menjalankan kewajiban dan amanah di lingkungan manapun dengan sebaik mungkin. Tantangan dalam menjaga keutuhan negara ini. Di era globalisasi, banyak tantangan yang dihadapi untuk mempertahankan integrasi nasional. Tantangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Contoh terhadap bangsa Indonesia secara internal yang bisa mengakibatkan disintegrasi nasional. 1. Kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kesenjangan sosial yang besar menunjukkan adanya ketidakstabilan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat terdapat dorongan tertentu. Selain itu, kesenjangan juga dapat menciptakan kecemburuan sosial yang menjadi sumber lima konflik. Kedua, gerakan separatis. Separatis adalah golongan yang menghadapi pemisahan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan separatis muncul akibat adanya aspirasi yang tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat dan adanya kehidupan ekonomi di daerah negara
mau tanpa izin. Ini sama artinya mereka tidak memakai kawasan Indonesia di wilayah tersebut. Kedua, jaringan narkoba internasional. Narkoba menjadi salah satu ancaman yang berbahaya bagi bangsa dan negara Indonesia. Jaringan narkoba internasional menjadikan Indonesia sebagai salah satu sasaran. Masalah narkoba tidak hanya menemukan karena orang masyarakat, tetapi juga sering bersinggungan dengan beberapa bagian prostitusi dan pembunuhan. Ketiga, globalisasi. Dengan adanya globalisasi, budaya asing semakin mudah masuk ke Indonesia. Beberapa budaya tersebut ada yang berkaitan dengan budaya nasional bagian bahasa Indonesia. Selain itu, adanya globalisasi ekonomi bisa jadi produk-produk dari luar negeri justru membasir Indonesia dan membuat usaha lokal Yang malah keras itu suaranya. Udah. Oke. Jadi, sekian dari presentasi kami. Jika ingin ada yang bertanya, kami persilahkan. Ya. Silahkan. Kelompok berapa itu yang mau nanya? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bukan Muhammad dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi dijelaskan di PPT kalau misalnya gerakan separatis itu dapat mengakibatkan disintegrasi nasional. Nah, apa saja contoh dari gerakan separatisme? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Baik, contoh dari gerakan separatisme ya tadi yang menyebabkan disintegrasi nasional yaitu adanya pemberontakan PKI di Madiun, gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Republik Maluku Selatan, G30, SPKI dan yang lainnya. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Desrega dari kelompok Asia ya. Kami Desrega. Tadi sempat juga jelaskan mengenai bagaimana narkoba menjadi salah satu tantangan kebutuhan dari NKRI. Yang mau saya tanyakan, mengapa narkoba menjadi tantangan dalam menjaga kebutuhan NKRI? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya mau menjawab karena di sini kan kita tahu sendiri ya bahwa narkoba ini banyak menyebabkan dampak buruk pada manusia, terutama pada para pemuda-pemudi atau penerus bangsa. Nah, misalnya jika di suatu Indonesia ini ada suatu pengedar narkoba, ini dapat merusak generasi penerus bangsa sehingga para remaja ini mengalami ketergantungan zat-zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kematian. Serta masalah narkoba ini juga tidak hanya tentang kecanduan, tetapi juga dapat menyebabkan kegiatan lain seperti prostitusi dan pembunuhan tadi yang sudah kami jelaskan di PPT. Serta juga dapat menjadikan Indonesia ini sebagai pasar narkoba. Maka ini menyebabkan narkoba merupakan salah satu tantangan bagi Indonesia dalam menjaga kebutuhan NKRI. Oke, cukup 2 pertanyaan. Silakan ditutup saja kelompok 2 karena masih ada 3 kelompok lagi. Baik, kami akhiri presentasi kami dan kami ucapkan terima kasih. Ya. Kelompok 3 silakan. Ya, silakan kelompok 3 menyajikan hasil diskusinya. Silakan dimulai. Kelompok lain tolong diperhatikan dengan baik supaya nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanggapi. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami yaitu kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri adalah Elizabeth. Saya adalah Patra. Ya, masalah ini buat. Ya, di sini kami akan menjelaskan secara singkat kepada teman-teman semua mengenai bab integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor pembentuknya, faktor pendorong, kemudian ada faktor penghambatnya, kemudian ada upaya dalam menjaga integrasi nasional, juga ada beberapa tantangan yang akan kami jelaskan kepada teman-teman.
memberikan beberapa contoh faktor yang mendorong integrasi nasional bangsa Indonesia, yaitu yang pertama adalah faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang ketiga adalah rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia yang sebagaimana sudah dibuktikan oleh para pejuang kita bangsa Indonesia yang sudah berebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Kemudian yang keempat adalah rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa Indonesia yang sudah gugur di medan perjuangan. Kemudian yang kelima adalah kesepakatan atau konsensus nasional dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian juga bendera merah putih, lagu bangsa Indonesia Raya, dan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Yang keenam adalah adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan penjabaran mengenai faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Faktor-faktor atau penghambat pertama adalah karena masyarakat Indonesia yang heterogen atau masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Yang kedua adalah karena masyarakat Indonesia atau wilayah Indonesia adalah negara yang begitu luas. Yang ketiga adalah karena besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Kemudian, faktor-faktor selanjutnya adalah karena masih besarnya kesimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan adanya paham entrosentrisme. Dan yang terakhir adalah lemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Baik, yang kedua, upaya menjaga integrasi nasional. Secara umum, cara yang diyakini mampu membangun integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan dan membangun kebanggaan atau akan identitas nasional dalam bentuk lambang negara, dasar negara, kebangsaan, bahasa nasional, dan bendera nasional. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembangunan yang adil sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenal norma dan nilai-nilai yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang keempat, membangun rasa keadilan rakyat. Yang kelima, menjaga dan membangun rasa aman rakyat. Dan ada pun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga integrasi nasional sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah harus mampu melaksanakan sebuah sistem politik nasional yang dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, kemampuan desentralisasi pemerintah yang diwujudkan dalam agenda otonomi daerah. Hal ini untuk memperbesar kesadaran dan kreativitas masyarakat sebagai salah satu penunjang terwujudnya integrasi nasional. Yang ketiga, keterbukaan dan demokratisasi yang bertumpu. Pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, meningkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan nasional. Yang terakhir adalah membina dan memelihara tradisi-tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan. Kemudian, tantangan dalam menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia. Semua negara di dunia pasti memiliki berbagai bentuk tantangan dalam mewujudkan atau mempertahankan integrasi nasionalnya. Secara sederhana, tantangan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menggugah semangat untuk meningkatkan kemampuan diri. Baik, untuk selanjutnya, ini sudah ada contoh tantangan bangsa Indonesia yang bisa mengakibatkan disintegrasi nasional, yaitu yang pertama adalah kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat di Indonesia. Hal inilah yang dapat
memecah masyarakat ke dalam golongan-golongan tertentu. Kemudian contoh yang kedua, gerakan separatis. Yaitu gerakan separatis adalah golongan-golongan yang menghendaki pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan separatis ini muncul akibat adanya aspirasi yang tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Kemudian ketiga, contohnya adalah keanekaragaman bangsa. Bagaimana kita ketahui teman-teman, kita memiliki latar belakang yang berbeda, kita memiliki ras yang berbanyak, kemudian kita memiliki suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Hal ini jika tidak ditangani dengan baik, maka keberagaman masyarakat ini malah akan menimbulkan perpecahan nasional. Kemudian teman-teman kita dapat melihat contoh yang keempat adalah aksi terorisme. Aksi terorisme ini berasal dari dalam negeri yang dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Aksi terorisme bisa memprovokasi suatu kelompok dengan menginai kelompok lain. Hal tersebut dikarenakan pelaku terorisme memakai atribut suatu kelompok tertentu, misalnya seperti ideologi keagamaan, kesukuan, atau kedaerahan. Baik, selanjutnya tantangan eksternal adalah segala bentuk gangguan yang berasal dari luar negeri yang dapat menggoyahkan kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut contoh-contoh dari tantangan eksternal tersebut. Yang pertama, interval asing. Interval asing ini bisa berwujud dalam banyak hal, termasuk konflik teritori atau wilayah. Salah satu contohnya adalah masalah Natuna. Di Natuna selalu ada kapal asing, baik milik pemerintah atau swasta, yang memasuki teritori tanpa izin. Ini sama artinya mereka tidak mengakui kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Yang kedua, jaringan narkoba internasional menjadi salah satu ancaman yang berbahaya bagi bangsa dan negara Indonesia. Jaringan narkoba internasional menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasarnya. Masalah narkoba tidak hanya melemahkan tatanan moral masyarakat, tapi juga sering bersinggungan dengan kejahatan lainnya seperti prostitusi dan pembunuhan. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, globalisasi. Dengan adanya globalisasi, budaya asing semakin mudah masuk ke Indonesia. Beberapa kebudayaan tersebut ada yang bertentangan dengan budaya nasional atau kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, adanya globalisasi ekonomi bisa jadi produk-produk dari luar negeri justru membanjiri Indonesia dan membuat pengusaha lokal kalah bersaing. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang mengerti, teman-teman bisa bertanya. Satu aja, karena kelompok lain masih belum tampil. Karena waktu kita satu orang yang bertanya, silahkan. Kelompok berapa? Kelompok mana? Saya Michael Dayat dari kelompok 5. Siapa namanya? Michael Dayat. Oke, silakan. Apa saja contoh integrasi nasional dari lingkungan sekolah? Contoh-contoh integrasi nasional dalam lingkungan sekolah, beberapa diantaranya adalah toleran terhadap siswa lain meskipun berbeda agama, budaya, adat istiadat, dan ras. Yang kedua adalah tidak membeda-bedakan perlakuan pada teman yang berbeda. Oke, terima kasih. Ya. Oke, mantap. Pertanyaannya bagus. Yang menjawab juga. Oke. Silakan ditutup kelompok 3 karena masih ada 2 kelompok. Nanti Ibu harapkan kelompok 4, kelompok 5 yang poin-poinnya aja. Nanti juga cuma 1 pertanyaan. Oke, silakan ditutup. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kelompok 4 silakan. Yang poin-poinnya saja ya. Karena sudah pukul sekian kita bisa ya. Ada ini bisa kalian pakai ini juga kan? Apa? Nanti silakan siapkan kelompok berapa yang ingin nanya 1 pertanyaan. Boleh. Nanti yang kelompok terakhir juga lah poin ini saja ya yang bisa dibuka. Biar nanti Ibu sempat menyimpulkan.
Mohon perhatian dan sebentar. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini ada saya Indira, Ida Serega, ada Delia Kristi dan juga Paul Sumet. Dan di sini judulnya Integrasi Nasional dalam Bingkai Bineka Tunggal Ika. Bisa langsung dijelaskan oleh Delia. Faktor pembentuk integrasi. Yang pertama, faktor terbentuknya integrasi nasional. Integrasi nasional mempersatukan perbedaan bangsa dalam satu kesatuan sebagai perwujudan dari Bineka Tunggal Ika. Adanya tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di kalangan bangsa Indonesia merupakan salah satu faktor pendorong integrasi nasional. Berikut beberapa faktor yang mendorong integrasi nasional bangsa Indonesia. Ada 7 contoh. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera merah putih, logo kebangsaan Indonesia Raya, dan bangsa kesatuan bangsa Indonesia. Yang keenam, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bineka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh, pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Baik, faktor-faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang integrated dan kurang beragam. Dan faktor kebangsaan dan dengan masing-masing budaya daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mendorong keutuhan, persatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, masih besarnya pertimbangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas pada masalah cara. Yang kelima, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menunjukkan rendahnya budaya suku bangsa lain. Yang keenam, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kotak langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, upaya menjaga integrasi. Baik, yang kedua, upaya menjaga integrasi nasional dan upaya untuk mencapai menjaga integrasi nasional. Di sini ada beberapa. Yang pertama, bagaimana kita harus mengembangkan dan membangun kebanggaan atau identitas nasional kita dalam bentuk lambang negara, dasar negara, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus melaksanakan kegiatan pembangunan yang adil sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai sosial yang harus dilestarikan. Yang keempat, jangan lupa untuk membangun rasa keadilan rakyat. Yang terakhir, menjaga dan membangun rasa aman rakyat. Kemudian, ada pun bagaimana pemerintah harusnya membuat sebuah kebijakan agar integrasi nasional tetap terjaga. Yang pertama, kita harus membuat pemerintah untuk mampu bisa membuat sistem politik di mana ini dapat mengakomodasi dari aspirasi masyarakat yang dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, harusnya pemerintah mampu untuk melakukan kemampuan desentralisasi pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk agenda otonomi daerah. Yang ketiga, harus ada keterbukaan dan demokratisasi yang dimana bertumpu pada kesamaan hak dan kewajiban negara. Yang keempat, meningkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan nasional. Dan yang terakhir, harus membina dan memelihara tradisi-tradisi atau peninggalan sejarah yang sudah lama dan harus diperjuangkan. Masuk ke dalam tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana yang pertama kita harus tahu untuk melakukan kesenjangan sosial dan di mana ini dilakukan di ekonomi masyarakat yang membuat suatu permasalahan dalam masyarakat di mana adanya kesenjangan ekonomi. Yang kedua, ada namanya gerakan separatisme. Singkatnya,
nasionalisme ini adalah golongan yang menghendaki pemisahan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, ada keanekaragaman bangsa, di mana kita tahu bahwa kita memiliki keberagaman suku, ras, budaya, dan juga agama dan lain sebagainya. Yang keempat, ada namanya aksi terorisme. Kita tahu bahwa aksi terorisme ini adalah aksi di mana mengganggu kenyamanan masyarakat, dan di mana ini masih kita temui di sekeliling kita, dan bagaimana inilah mengapa integrasi ini penting kita terapkan di dalam masyarakat agar nantinya semua hal yang menjadi tantangan bisa kita selesaikan bersama. Kemudian masuk dalam tantangan secara eksternalnya, di mana ada bagian ketiga. Yang pertama, intervensi asing. Intervensi asing adalah yang berwujud dalam banyak hal, termasuk konflik secara teritori atau wilayah. Dan yang kedua, ada jaringan narkoba internasional. Jaringan ini adalah di mana ditemui di internasional maupun nasional masih ada, bahwa suatu masalah yang sangat besar yang harus diselesaikan bersama, karena ini bisa mengganggu moral dan juga tatanan negara kita. Karena ketika masyarakat atau remaja banyak melakukan hal yang salah seperti narkoba ini, maka generasi selanjutnya akan sangat berdampak bagi generasi kita selanjutnya. Dan yang terakhir adalah globalisasi. Kita harus sadari bahwa globalisasi ini sangat pesat, dan kita tahu ini dapat ada dampak buruk dan baik dalam masyarakat yang bisa kita rasakan ketika ada globalisasi ini. Jadi kita harus menjadi masyarakat yang bijak atau pintar untuk mengatasi atau menangani hal-hal yang masuk dari perkembangan dari globalisasi ini sendiri. Maka dari itu kita harus bisa pintar untuk bisa mengelola budaya kita untuk tetap bisa bertahan di era globalisasi yang sangat berdampak bagi budaya asing yang masuk secara terus sangat banyak, bukan? Ya, sekian dan terima kasih. Apakah ada yang mau dipertanyakan dari presentasi ini? Silakan. Oke, izin bertanya. Sebelum itu Namanya siapa? Fizia Santika dari kelompok 2. Ezia. Iya, Bu. Iya. Oke. Baik, pertanyaan saya adalah mengapa Indonesia butuh integrasi nasional? Baik, Ezia, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa Indonesia butuh integrasi nasional? Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak ada konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Oke, kurasa cukup untuk kelompok ini ya. Satu pertanyaan aja, silakan ditutup. Nanti kelompok terakhir segera siap-siap. Ayo. Sekian presentasi dari kelompok 4. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Silakan kelompok 4 yang poinnya saja. Kelompok 5, kelompok 5. Baik, silakan diperhatikan dengan baik. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kami tentang integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate, yang artinya menyatukan, menggabungkan, menyatu-padukan menjadi bagian yang utuh. Yang kedua nasional yang berasal dari kata nation yang artinya bangsa dan negara. Jadi integrasi nasional merupakan penggabungan atau penyatuan suatu bangsa atau negara menjadi satu bagian yang utuh. Kemudian cara-cara terbentuknya integrasi nasional ada 3, yaitu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Faktor pembentuk integrasi diantaranya yaitu 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan sebuah Bhinneka Tunggal Ika. Next, penggunaan bahasa Indonesia.
Faktor penghambat diantaranya yaitu 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Toleransi yang antar golongan. Upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada para peserta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar dapat tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara. Next. Upaya dalam mengatasi tantangan. Upaya dapat ditempuh dengan 3 strata. Strata mutlak dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, ketuhanan wilayah negara dan keselamatan bangsa Indonesia. Strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi, politik dan ekonomi. Strata pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Namanya siapa? Silakan sebutkan dulu. Jadi tadi kan ada disebutkan kalau 12 kita masuk tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, jadi saya mau bertanya bagaimana cara mempertahankan integritas nasional di era globalisasi. Baik, ini saya menjawab pertanyaan dari sekalian dari kelompok 2. Oke, bagaimana cara mempertahankan integrasi nasional di era globalisasi? Jawabannya dengan cara mempertahankan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia UUD 1945 dan mewujudkan mendalami nilai Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan serta meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Angelia Pascalia Sinaga, kelompok 5. Ibu rasa cukup satu aja ya pertanyaannya ya, karena kita sudah mau istirahat ganti mapel lagi. Silakan ditutup dulu untuk presentasi kalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik anak-anakku semuanya, silahkan kembali ke mejanya masing-masing. LKPD-nya nanti dikumpulkan lagi ya. Iya, sudah semuanya kembali ke tempat duduk mejanya masing-masing. Baik. Nah, Ibu ingin setelah kalian tadi mempresentasikan sangat bagus sekali hasilnya dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Dan bagi yang bertanya juga serta yang menjawab semuanya sudah sangat bagus sekali ya. Nah, kemudian Ibu ingin kalian bagaimana rasanya setelah melakukan proyek ini, sudah melaksanakan tugas ini dari diskusi kemarin. Silakan kalian mencurahkan pengalaman kalian di sini. Apa rasanya mengerjakan tugas ini? Dapat ilmu baru. Mendapat ilmu baru, apalagi Elizabeth. Silakan curahkan aja pengalamannya. Apa? Kami saling bekerja sama. Bisa saling bekerja sama, mendapatkan ilmu lagi ya. Jadi tahu, makanya jangan menggunakan narkoba. Ya. Apa dampaknya kalau menggunakan narkoba? Kecanduan. Akibatnya tadi Ibu dengar ada yang menjelaskan banyak dampak negatif daripada narkoba. Apa saja selain kecanduan tadi apa? Dapat melakukan kegiatan prostitusi, Tidak kasih bangsa. pembunuhan, terus dapat menimbulkan
menimbulkan pasar narkoba di Indonesia? Dapat menimbulkan pasar narkoba di Indonesia. Nah, anak-anakku semua, ibu harapkan jangan sampai ada kalian yang sampai menggunakan narkoba ini, ya. Nah, ini ibu minta solusi dari kalian. Bagaimana caranya supaya kita bisa untuk mencegah dari internal dan eksternal tadi? Bagaimana caranya supaya kita tidak terlibat narkoba? Bagaimana caranya supaya kita tidak terpengaruh dari budaya asing? Bagaimana supaya kita ini bisa mengikuti yang globalisasi ini? Bagaimana solusi dari kalian? Ayo, silakan Bugar Muhammad. Caranya dengan memilah-milah konten dari media sosial agar tidak terpengaruh budaya asing. Yang kedua, menghindari pergaulan bebas agar tidak melakukan kesalahan. Iya. Kalau misalnya untuk globalisasi tadi, siapa yang menjelaskan globalisasi? Banyak tadi semua kelompok hadir ya. Bagaimana caranya? Solusinya? Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian juga jangan lupa tadi satu ibu ingatkan ke kalian, cintai produk dalam negeri. Ya. Kalian mungkin selama ini sering nih punya artis favorit misalnya. Kayak kalian misalnya suka yang Korea, ya, bahasanya kadang bisa menggunakan bahasa Korea, tapi jangan lupakan bahasa daerah sendiri, maksudnya bahasa nasional kalian sendiri. Atau misalnya juga itu tadi, kalau misalnya kalian suka dengan bintang-bintang luar dari segi pakaian atau misalnya outfitnya, cari yang dalam negeri, produk dalam negeri sendiri, ya. Paham? Paham, Bu. Kemudian tadi sudah Bugar Muhammad menjelaskan solusinya tadi ya. Pertama juga yang ibu sempat dengar tadi dari Bugar Muhammad, menjaga pergaulan. Jangan sampai kalian salah pergaulan, anak-anakku semuanya, ya. Nah, anak-anakku semuanya, dari materi hari ini, apakah ada yang masih belum jelas? Silakan diperhatikan. Ini gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Oh, nggak kelihatan di sini ya. Ini gambar apa? Pelangi. Ini berbeda. Ini gambar apa juga? Pelangi juga. Cuma dari sini kayaknya nggak nampak karena pencahayaannya mungkin ya. Ini ada dua pelanginya, yang satu sederhana, yang satunya bagus sekali. Seperti itulah kita bangsa Indonesia, anak-anak semuanya. Pelangi itu ada bermacam-macam warna. Kita bangsa Indonesia terdiri dari bermacam ragam suku bangsa, agama, Kebudayaan. budaya, adat istiadat, bahasa. Tapi jangan sampai membuat itu jadi suatu perbedaan. Kalian lihat warna pelangi, cantik kan? Itulah negara kita Indonesia. Kita Indonesia ini kaya, harus bangga dilahirkan di negara Indonesia. Banyak negara luar yang iri dengan negara kita Indonesia. Ini perumpamaannya. Jadi negara kita Indonesia ini seperti pelangi, indah, indah sekali, bermacam ragam coraknya kita bangsa Indonesia ini. Seperti pelangi, ya. Nah, itu anak-anakku semuanya. Jadi kesimpulannya yang ibu sampaikan pada
pagi hari ini materi kita. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita membangun integrasi nasional di sini, yaitu dengan membangun identitas nasional kita tadi, melaksanakan kegiatan pembangunan yang adil, kemudian menjaga rasa keadilan rakyat, menjaga dan membangun rasa aman rakyat, ya itu yang diingat. Kemudian upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga integrasi nasional harus mampu melaksanakan sistem politik nasional, kemudian desentralisasi pemerintah, keterbukaan dan demokratisasi, meningkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan nasional, membina dan memelihara tradisi serta peninggalan sejarah. Ya, tantangan yang dihadapi negara Indonesia dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tadi ada dua, secara internal dan eksternal. Kalau internalnya tadi dari kesenjangan sosial dan ekonomi, kemudian gerakan separatis, keanekaragaman bangsa. Keanekaragaman bangsa ini udah tahu nih, jangan sampai menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional. Kemudian aksi terorisme juga. Ya, tadi sudah Ibu dengar dari penyajian kelompok, ada yang menanyakan aksi terorisme itu contohnya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan, ada siapa tadi yang menjawab tadi, kelompok siapa? Contohnya apa tadi, aksi terorisme tadi apa? Bukan. Yang ada segala G30 SPKI apa saja tadi? Gerakan separatisme. Gerakan separatisme. Oh, gerakan separatisme itu ya. Oke. Nah, kemudian yang eksternal. Yang eksternal tadi ada 3: intervensi asing, jaringan narkoba, dan globalisasi ini. Ya, anak-anakku semuanya. Kemudian tugas yang kalian kirimkan pada minggu kemarin yang sudah dikasihkan di Google Classroom, sudah dikoreksi, nilainya bagus semua. Ya. Untuk minggu selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang peran serta warga negara dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini, kita bersyukur bahwa kita sudah melaksanakan dengan baik. Ya, pembelajaran kita. Ibu minta kembali kepada Bugan Muhammad Zikrullah, silakan dipimpin doanya nak di sini. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, apa baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anakku semuanya, Ibu akhiri untuk pelajaran kita pada pagi ini. Silakan kalian ganti mapel lagi setelah ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.